Pripun? Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Dua toko di Pasar Simpang Pematang, Mesuji ludes terbakar. Kericuhan pengunjung saat berjoget dalam hiburan organ tunggal di Kalianda, Lampung Selatan menewaskan 1 orang. Jalan menuju daerah pelosok Desa Malaya, pesisir barat rusak dan curam. Akibatnya, biaya mengangkut hasil panen petani sangat mahal. Kebakaran ini melanda di Pasar Simpang Pematang, Mesuji, Jumat sore. Toko elektronik dan kantor jasa pengiriman barang ludes terbakar. Api cepat membesar karena dalam toko banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Kebakaran menimbulkan panik para pedagang di toko lainnya yang khawatir api menjalar. Mereka bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas mengerahkan 3 unit mobil damkar ke lokasi. Namun barang dagangan dalam toko tidak terselamatkan sebab saat kejadian toko baru saja tutup dan pemiliknya sudah pulang. Tempat senong elektronik itu tadinya masih kecil sih, kita telepon yang punya elektronik dan diangkat-angkat. Setelah besar baru pemadam datang. Perkiraan jam berapa sih Pak itu? Setengah jam kemudian pemadam datang, langsung mati dia kan. Aman. Tapi itu dalam kondisi masih toko aktif artinya ya? Iya, tapi mereka udah pulang. Udah pulang, tinggal pulang. Baru ya? aja tutup, mereka pulang. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Namun dugaan awal kebakaran dipicu korsleting listrik. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Hiburan musik organ tunggal di Desa Palembang, Kalianda, Lampung Selatan pada Jumat malam berlangsung ricuh. Beberapa pengunjung terlibat keributan hingga organ tunggal terpaksa dihentikan. Keributan itu mengakibatkan seorang warga bernama Sapfendi kritis. Ia dibawa ke rumah sakit akibat terluka tusukan senjata tajam di perutnya. Polisi yang mendapat kabar itu kemudian langsung memburu para pelaku dan akhirnya menangkap 4 orang. Salah satu tersangka mengatakan hanya ikut-ikutan saja mengeroyok korban. Enggak niat, cuman bawa aja dari rumah. Karena ada organ bawa. Gimana kok sampai bisa terbesit langsung nusuk itu gimana? Saya ngelihat anak-anak lagi cekcok di panggung. Terus saya di bawah panggung kepancing emosi karena warga saya ada yang ngajak ribut. Terus anaknya lari, saya kejar. Sampai di jalan jembatan anaknya roboh. Terus saya bacok. Berdasarkan informasi polisi Minggu siang, korban Sapfendi akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Menurut polisi, keributan di hiburan organ tunggal itu dipicu saling senggol antara tersangka dengan korban saat berjoget di panggung. Saat itu mereka sedang mabuk minuman keras. Berawal dari adanya sedikit gesekan antara korban dengan para tersangka setelah menyaksikan hiburan malam, ya. Kemudian gesekan tersebut berlanjut sampai dengan di luar panggung, ya, korban dikejar, dilakukan penusukan
diberhentikan, kemudian korban didorong di bawah jembatan. Polisi menyita senjata tajam, serpihan kursi plastik dan kayu, serta pakaian korban yang berlumuran darah sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto dan Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Tim penyidik Polresta Bandar Lampung memeriksa Denny Rolin Zabara, pejabat Kabid Mutasi BKD Lampung nonaktif, sebagai saksi sekaligus terlapor penganiayaan 5 ASN baru di kantor BKD beberapa waktu lalu. Pemeriksaan yang dimulai sejak Jumat sore dan berlangsung hingga malam hari. Sampai kanan, Bang Den. Sampai kanan. Kayak pelaku apa tuh Bang, ditutup. Denny Rolin diperiksa di kantor polisi membawa ajudannya. Saat keluar ruangan, ajudan menjaga ketat dan menutupi wajah terlapor hingga masuk mobil. Belum ada satupun orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus penganiayaan 5 ASN di kantor BKD itu. Menurut polisi, Denny Rolin statusnya sebagai saksi. Agenda pemeriksaan terhadap Denny meminta klarifikasi terkait penganiayaan 5 ASN itu. Adapun perkembangan dari penanganan Satreskrim Polresta Bandar Lampung yang dilakukan penyelidikan oleh Unit Jatanras Polresta Bandar Lampung, kami Satreskrim sudah memeriksa 8 saksi yang dimana diantaranya 1 terlapor dan 1 saksi korban. Yang kedepannya kami akan memanggil lagi beberapa saksi berjumlah 6 yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang dilaporkan. Penganiayaan 5 ASN baru lulusan IPDN yang magang di kantor BKD Lampung itu terjadi pada Selasa petang lalu. Salah satu korban bernama Ahmad Farhan bahkan kritis di rumah sakit. Menurut keluarga korban, kelima korban disekap, ditutup matanya dan dikeroyok oleh pelaku yang diduga berjumlah hingga 10-an orang. Terduga pelaku utamanya adalah atasan para korban, Denny Rolin Zabara. Denny kini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabid Mutasi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pak Lurah, niki lho Pak Lurah, meresahkan masyarakat Pak Lurah. Seorang pria terpergok merusak belasan tiang bendera merah putih dan umbul-umbul yang dipasang di depan rumah-rumah warga Desa Rejosari, Kecamatan Ulu Belu, Tanggamus. Tiang-tiang bendera itu ditebangi pelaku dengan golok. Pelaku bernama Medi, 65 tahun, warga desa ini. Ia merupakan seorang yang mengalami gangguan jiwa. Awalnya warga takut menangkap pelaku karena pelaku membawa senjata tajam. Diam dulu. Warga kemudian meminta bantuan polisi untuk menangkap pelaku. Setelah berhasil dibujuk supaya membuang goloknya, pelaku kemudian ditangkap. Sampai itu bawa kami berobat, supaya masyarakat itu tenang. Telah mengamankan seorang laki-laki dengan inisial M di Pekon Rejosari, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, yang diduga mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya, saya memerintahkan kepada Babin Kamtibmas setempat, yaitu Bribka Manurung, bersama Bidan dan Kakon Rejosari, mengamankan laki-laki tersebut. Selanjutnya kita bawa menuju ke rumah sakit jiwa di Negeri Sakti. Pelaku tidak dihukum. Untuk mencegah kejadian serupa, polisi dan keluarganya kemudian membawa pelaku ke rumah sakit jiwa. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Pak Camatnya ke sini, Ini mau ketemu Pak Camat.